warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnah. Saya dari jurusan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial 2. Di sini saya akan membacakan hasil critical book review saya tentang mata kuliah kajian white collar crime. Di sini saya mengambil 3 buku, di mana buku yang pertama memiliki identitas judul Kejahatan Siber, penulis Maskun SHLLM, ukuran buku 13,5 x 20,5 cm, jumlah halaman 220 halaman, penerbit Kencana, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2013, ISBN 9786029431939. Kemudian buku pembanding yang pertama berjudul Politik dan Budaya Kejahatan, edisi pertama, penulis Aprinus Salam, jumlah halaman 129 halaman, penerbit Gajah Mada University Press, Kota Terbit Yogyakarta, tahun terbit 2014, ISBN 97942088817. Kemudian buku pembanding kedua berjudul Kejahatan Terorganisasi, edisi ke-6, penulis J.S. Albanese, jumlah halaman 424 halaman, ukuran 17 x 24 cm, penerbit Kencana, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2016, ISBN 9786224222024. Kemudian ringkasan buku. Di sini saya mengambil buku yang pertama, terdiri dari 5 bab. Ya, di mana bab pertama membahas tentang sistem telekomunikasi dan informatika. Dalam hal ini, pengertian dari telematika yang berasal dari bahasa Perancis dan dari kata telematiku yang berarti berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, istilah telematika dikenal sebagai komputer dan komunikasi. Kemudian bab 2 membahas tentang kejahatan siber. Dalam hal ini termasuk kejahatan dan teknologi. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan siber, bentuk-bentuk dari kejahatan siber, aturan siber, serta mengenal hacking sebagai salah satu bentuk cybercrime. Dan juga beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian bab 3 membahas yurisdiksi, di mana yurisdiksi merupakan wilayah atau tempat berlakunya undang-undang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu ius yang artinya hukum dan dicere yang artinya berbicara. Kemudian bab 4 membahas tentang catatan atas kasus Prita Mulyasari. Pada kasus Prita Mulyasari ini, dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Tangerang dan merupakan ibu dari 2 anak. Pada tahun 2008, ia menderita penyakit begu. Namun, pada saat itu Rumah Sakit Omni Internasional salah didiagnosis dan menganggap Prita Mulyasari ini sebagai penyakit demam berdarah. Kemudian, Prita Sari ini menuntut dan melaporkan ke polisi. Namun, dia kalah pada gugatan karena pihak rumah sakit menuduh bahwa Prita Mulyasari melakukan pencemaran nama baik di tahun 2009, sehingga Prita Mulyasari ini harus mendenda sebanyak 204 juta pada persidangan. Kemudian konstruksi hukum yang tidak tepat dan putusan MK terdapat pada pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE. Selanjutnya pada pasal 5 terkait dokumen cybercrime. Dalam bab ini, dokumen yang meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konvensi tentang Tindak Pidana Telematika, serta Draft Internasional Konvensi Protek Cybercrime dan Terorisme. Dalam buku pembanding 1, di sini terdiri dari 4 bab, di mana bab pertama membahas tentang kriminalisasi dan kriminalisme. Dalam wacana kriminologi, kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan sebuah aktivitas atau perilaku yang menjadi jahat. Namun, dari kedua jenis ini yang paling ditakuti adalah kriminalitas karena merupakan aktivitas yang bisa dihindari tetapi orang melakukannya dengan kesadaran penuh. Pada bab 2 membahas tentang masyarakat dan paradigma kriminalitas. Secara sederhana, kriminalitas atau kejahatan adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai kebaikan, bahkan kesucian yang disepakati oleh mayoritas pendukungnya, biasanya berdasarkan ajaran agama dan etika, bahkan adat istiadat tertentu. Kemudian, pada bab 3 tentang kriminalitas terselubung. Pada dasarnya, aspek kriminalitas itu ada 2. Yang pertama, kriminalitas terbuka dan tertutup. Ada beberapa bentuk kejahatan terselubung. Pertama, kejahatan itu dilaporkan pada pihak berwenang. Kedua, kejahatan sebagai implikasi dari struktur dan birokrasi dari sosial budaya itu sendiri. Dan yang ketiga,
Kejahatan diketahui di mana saja dan kapan saja tetapi sulit untuk dipersoalkan. Dan yang keempat, kejahatan terselubung paling berdampak yaitu kejahatan yang berbau politik dan kekuasaan. Selanjutnya pada bab 4, buku ini membahas tentang dongeng kancil dan kemungkinan implikasinya pada budayanya dan dicontohkan pada budaya politik sekarang. Kemudian di sini saya mengambil buku pembanding 2 terdiri dari 12 bab. Yang pertama, bab pertama mengenal kejahatan terorganisasi, di mana kejahatan terorganisasi ini merupakan bentuk tindak kriminal yang paling menarik. Adapun kejahatan terorganisasi adalah sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara nasional untuk mengeruk keuntungan dari aktivitas ilegal yang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian bab kedua membahas tentang karakteristik kejahatan terorganisasi, baik dari konspirasi, barang ilegal, narkoba dan barang curian, jasa ilegal, perjudian dan bisnis seks, pemerasan, serta keterlibatan bisnis ilegal. Kemudian bab 3 membahas tentang kejahatan terorganisasi 2. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah bentuk dari infiltrasi bisnis dan pemerintahan. Contohnya seperti agen bisnis dan pemerintahan yang cenderung terpengaruh oleh kepentingan kejahatan terorganisasi, seperti kondisi yang menjadi ladang korupsi, kemudian menipu klien bisnis. Selanjutnya dari bab 4 yaitu tentang penyebab kejahatan terorganisasi, bab 5 tentang paradigma kejahatan terorganisasi, dan yang bab 6 seperti 100 tahun fakta dan mitos sejarah, contohnya seperti kasus pembunuhan Hennessy di New Orleans, jaringan Italia, sidang dengan pendapat Kaufeur tahun 1950, serta persidangan MOB dari tahun 1980 sampai dengan saat ini. Kemudian pada bab 7 membahas tentang perubahan sifat kejahatan terorganisasi. Perubahan yang dimaksud yaitu mulai dari zaman tradisional hingga modern seperti sekarang ini. Kemudian bab 8 kejahatan terorganisasi transnasional. Maksudnya di sini jangkauan kejahatan transnasional menggunakan etnisitas untuk menjelaskan kejahatan terorganisasi. Kemudian perangkap etnisitas dan jaringan ilegal organisasi. Contoh kasusnya seperti jasa ilegal, perjudian bisnis dan perdagangan manusia. Dan bab 9 membahas tentang alat investigasi yang meliputi alat penyelidikan kejahatan dan teknik-teknik investigasi dalam pengumpulan informasi mengenai kejahatan, mengungkap kejahatan. Kemudian pada bab 11 di sini menyusun pembela pidana yang mulai dari penjebakan sampai pada paksaan hukum. Kemudian bab 12 memvonis perilaku kejahatan terorganisasi. Adapun vonis yang dijatuhkan banyak pada kasus persekongkolan dan narkoba. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan buku yang pertama, ketiga buku ini memiliki judul dengan pembahasan yang sangat berkaitan dan sudah relevan dengan kajian materi yang dibahas sehingga antara materi yang satu dengan materi yang lain saling berkaitan. Kemudian dalam penggunaan bahasa yang digunakan buku ini cukup sederhana dan lugas yang mudah dipahami oleh pembaca, yang dibuktikan dengan kesederhanaan bahasa sehingga materi dalam buku ini memiliki makna yang jelas. Kemudian adapun kelemahan buku, kelemahan atau kekurangan pada buku utama ialah penggunaan warna dan buku yang terkesan monoton dan terlihat kusam sehingga memberikan sedikit kesan yang kurang menarik pada pembaca. Kemudian dalam buku ketiga cukup banyak sekali penggunaan bahasa-bahasa asing oleh penulis sehingga pembaca tidak semua memahami kata-kata tersebut. Selanjutnya ciri khas buku. Pada buku utama terdapat catatan kaki setiap kutipan sehingga pembaca dapat mendapat referensi yang banyak tentang masalah pembahasan cybercrime. Pada buku kedua dilengkapi dengan kisah-kisah kasus dan contoh-contoh kasus. Adapun yang dalam buku ketiga terdapat ringkasan pada setiap bab. Banyak contoh-contoh kasus yang ada di buku. Kemudian setiap awal bab selalu terdapat kata motivasi sehingga pada buku ketiga ini cukup menarik dibaca oleh para pembaca meskipun dia tebal sebanyak 424 halaman. Kemudian rekomendasi saya dari ketiga buku ini, menurut yang saya baca dari ketiga buku, sangat cukup baik dan sangat menarik karena sangat menambah pengetahuan tentang berbagai kejahatan atau jenis kejahatan siber di Indonesia, baik yang sudah membudaya dengan permainan politik maupun berbagai bentuk kejahatan yang terorganisasi. Dan buku ini sangat layak dibaca oleh mahasiswa pada khususnya
karena mahasiswa sendiri sebagai agen perubahan bagi masyarakat dan bangsa, sehingga dengan memahami berbagai kejahatan yang ada di masa depan nanti, kejahatan-kejahatan seperti ini tidak akan muncul lagi atau bisa diatasi, dihilangkan sekaligus dari negara kita, dan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.